kita melakukan kegiatan, sebaiknya kita berdoa dulu. Silakan kepada Muhammad Rifki untuk memimpin doa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan penuh dengan berkah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Pada kesempatan ini ada yang tidak hadir? Ada? Siapa? Siapa? Rizka. Kenapa katanya? Terus siapa lagi? Ya, siapa lagi? Anis. Terus? Luna. Ya. Semoga yang sakit hari ini diberikan kesembuhan sehingga minggu depan kita bisa bersama lagi untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. Nah, karena sekarang masih musim pandemi COVID-19, tidak henti-hentinya Ibu mengingatkan kepada kalian supaya menjaga protokol kesehatannya, yaitu dengan cara 3M. Yang telah kalian lakukan apa nih? Pakai masker. Kemudian apa lagi tadi sebelum kesini? Mencuci tangan dengan air mengalir. Kemudian menjaga jarak. Ya, terima kasih untuk kalian yang sudah mematuhi protokol kesehatan. Nah, sebelum memulai pembelajaran berikutnya, kalian coba keluarkan dulu gawai atau HP-nya. Ibu pengen kalian melakukan free test sebagai mengetahui kemampuan awal kalian. Apakah sudah siap atau belum? Silakan gawai atau HP-nya dikeluarkan. Ya, silakan dikeluarkan. Nah, kalau sudah, Ibu akan kirim link soal pretest sebanyak 5 soal. Sebentar. Di grup ya. Ya, Ibu sudah kirim. Dan jika kalian perlu untuk menghitung, kalian boleh di kertas ini. Ya. Silakan. Silakan dipotret. Silakan, percaya diri kalian mampu. Silakan dihitung, dikerjakan sebanyak 5 soal. Silakan. Agak-agak sulit mungkin di awal karena kita memang belum mempelajarinya. Ada yang sudah masuk, hebat. Nah, silakan dihitung, ditulis angkanya, kemudian dicari jawaban yang benarnya. Susah ya? Susah? Ya, ya. Sip, sedikit lagi kayaknya. Dan mulai kelihatan hasilnya. Pas post-test atau evaluasi akhir, kalian bisa memperoleh nilai yang agak bagus atau bahkan melebihi KKM, ya. Sudah, kalau begitu simpan dulu HP-nya. Sudah. Pada pembelajaran yang lalu, kalian sudah mempelajari tentang campuran, ya. Kira-kira campuran apa dan apa? Campuran apa?
Berarti kalian tahu nggak penyebab tidak menyatunya si oli ini? Tahu nggak? Ya, nggak tahu ya. Kalau memang nggak tahu, kita akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu tentang massa jenis. Nah, tentang ini mungkin kalian baru dengar ya. Padahal dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan fenomena atau manfaat dari massa jenis ini. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, kalian harus bisa menganalisis pengaruh massa dan volume terhadap massa jenis dan cair dengan tepat. Yang keduanya, kalian setelah praktikum dapat menyimpulkan bahwa massa jenis merupakan salah satu sifat fisika yang merupakan ciri khas suatu zat secara benar. Ya, kalian harus bisa membedakannya. Nah, setelah kalian tahu tujuan dari praktikum ini, kira-kira kalian tahu manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari enggak? Ada yang tahu? Massa jenis? Ada yang tahu? Oh iya, benar, Rifki ya, perahu yang apa namanya? Mengambang di atas air. Kemudian nih, ibu-ibu atau adik-adik, pasti di rumahnya suka jemur baju nih. Kira-kira jemuran bajunya terbuat dari apa? Aluminium. Ringan atau berat itu? Ringan. Nah, itu juga merupakan contoh dari massa jenis menggunakan aluminium untuk apa namanya? Jemuran baju, biar pasti angkatnya nggak berat, ringan ya. Coba bayangkan kalau kamu jemuran bajunya terbuat dari besi, bagaimana mungkin untuk mengangkatnya? Tambah berat, belum jemurannya, belum besinya ya. Itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang lain, mungkin kalian pernah lihat balon udara. Nah, itu juga menggunakan atau memanfaatkan dari apa? Teori atau pembelajaran massa jenis. Kemudian apa lagi? Kalau kalian berenang, menggunakan apa? Pelampung ya, biar kamu tidak tenggelam. Nah, kalian akan dipertontonkan sebuah video ya. Tolong disimak. Ini merupakan video dari Laut Karawang, Jawa Barat ya tentunya. Pernah dengar mungkin ya? Pernah ya? Yang tercemar oleh tumpahan minyak Pertamina. Ibu akan putar videonya. Tumpahan minyak milik Pertamina akibat kebocoran pipa masuk ke dalam badan Lihat itu hingga berimbas yang ada di yang ada di dalam badan atas airnya. yang cukup besar. Oh, pasti pegang. Sebelum tercemar, para nelayan pemilik bagan ini bisa meraup keuntungan dari dalam bagan 4 hingga 8 juta rupiah dalam satu malam. Namun sejak kebocoran pipa Pertamina, ikan dalam bagan mati dan tercampur dengan limbah milik Pertamina. Karena tercampur dengan limbah, ikan tidak laku dijual karena jika dikonsumsi akan membahayakan. Akibatnya nelayan bagan kini mengalami kerugian sehari 4 hingga 8 juta rupiah. Selain itu, puluhan nelayan dan para istri nelayan memilih membersihkan terancam kehilangan pekerjaannya karena kondisi laut tercemar. Nelayan bakal itu sehari bisa dapat berapa? Dapat ya. Belum tercemar. Nah, sekarang pas tercemar gimana Pak? Dari kondisi biasa 8 juta, nanti cuma 200. Lihat dengan seksama. Memberikan tenggang waktu kepada Pertamina untuk membersihkan laut yang tercemar selama 3 minggu dan memperhatikan hak nelayan terdampak tumpahan minyak. Adi Wadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat. Setelah kalian menyimak video tadi, adakah pertanyaan dari kalian? Kira-kira apa yang terjadi dan apa yang mempengaruhinya? Coba, siapa yang akan bertanya? Siapa namanya? Jenny, Ya, Jenny, silakan bertanya. Bu, mengapa tumpahan minyak terapung di atas air laut? Ya, ada yang bisa bantu jawab nggak? Ya, selanjutnya pertanyaan lain atau? Bu, berarti massa minyak yang tumpah lebih ringan, Bu. Oh gitu ya? Ada yang lain pertanyaan selanjutnya? Saya Bu, Ya, Ibnu ya, silakan pertanyaannya apa? Bu kalau banyaknya air di laut berpengaruh nggak? Berpengaruh nggak ya? Nah, dari ketiga pertanyaan tersebut, kita akan buktikan melalui praktikum, tapi kita tidak akan menggunakan minyak yang dari tumpahan kapal yang beneran ya, tapi kita akan menggunakan minyak goreng dengan air sebagai sampel untuk percobaan atau praktikum kita hari ini.
silakan ke depan. So, yang naik duduk, yang perempuan duduk. Yang laki-laki ke sini aja melihat. Laki-laki bawa ke sini, silakan. Lewat sana kursinya. Nah, ini ada lembar LKPD dan bahan ajarnya ya. Silakan kalian baca dulu sebelum melakukan praktikum. Silakan dibagikan. Silakan duduknya ke kelompoknya, ngadepnya. Silakan. Silakan berdiskusi. Mungkin ada hal yang harus didiskusikan mengenai praktikum yang akan kita lakukan. Termasuk ya bagi-bagi tugas. Silakan. Dibaca dulu LKPD dan bahan ajarnya. Silakan dibaca. Ya, dibaca. Silakan. Kalau sudah selesai, 3 orang perwakilan dari kelompoknya silakan membawa alat dan bahan praktikum ke mejanya masing-masing atau ke meja kelompok diskusinya. Silakan. Kelompok 1 ambil sebelah sini, kelompok 2 ambil sebelah sana. Silakan untuk simpan di depan. Hati-hati bawanya. Ya. Kelompok 1 silakan. 1 orang lagi kelompok 1 bawa. Oh, udah. Silakan. Amankan dulu kertasnya, takut kena air. Nah, kita akan melakukan praktikum yaitu menganalisis massa dan volume terhadap massa jenis zat cair, yaitu minyak dengan air. Silakan praktikumnya dimulai. Silakan. Ya, so. LKPD-nya. Kalau ada hal yang tidak dimengerti, boleh kalian tanya ke ibu. Silakan. Silakan lakukan hal pertama, yaitu apa namanya? Menimbang gelas kimianya dulu, tentukan berapa gram. Gelas kimianya silakan ditimbang dulu. Tulis anggota kelompoknya ya, yang nulis sama tanggal hari ini. Silakan. Stop. Tulis. Awas, posisinya harus posisi 0 dulu timbangannya. Lihat. Oh, ini masalah timbangannya. Masalah, nggak bisa 0 ya, pasti kalibrasinya ya. Nggak apa ya. Nah, karena ini rusak, berarti ibu harus ambil gantinya ya, sebentar. Ya udah, pakai yang ini aja. Hati ya, nanti ini ibu simpan. Silahkan timbang dulu gelas kimianya, kemudian angkanya tuliskan di tabel. Awas kena ini. Ntar yang pertama ditimbang yaitu air ya, jangan dulu minyak. Silakan sampai benar-benar rata, ada di angka 0. So, posisi gelas kimianya di tengah. Nah, tengah-tengah hitungnya. So, kalau anak perempuan nggak bisa, sama anak laki-laki silakan dibalik timbangannya, balik coba. Anak laki-laki suka beri telaten. So, silakan timbang. Nah, harus pas ini angkanya keluar tuh. Itu mungkin nggak terlalu ini. Berarti. So, 1
lanjutin. Tinggal nggak boleh dari sana, nggak kelihatan angkanya. Gantian aja gantian. Dijamin dulu. Coba berapa? Itu berapa angkanya? Yang ini? Yang ini? Berarti berapa jumlahnya? 94,2. Berarti massa tabung atau gelas kimia ini adalah 94,2. Silahkan tulis. Setelah itu timbang air ke sini dulu. 100 ml. Segimana 100 ml? Baru timbang. Nah, lebih dikit keluarin, lebih dikit. Ciciknya udah. Nah, tuangkan di situ. Sedikit. Udah tuh, habis kebanyakan. Ini kurang ya? Kita Kamaria lagi. Terus tegak lurus lihatnya ya. Sedikit. Itu. Nah, udah pas. Nah, itu 100 ml. Silakan timbang, masukkan ke gelas kimia. Nah, itu masukkan ke gelas kimia. Timbangannya dikenolkan dulu. Lihat posisinya udah seimbang belum? Nah, posisikan seimbang belum? Udah seimbang? Nah, dah, silakan timbang.
berapa? Nah, so. Nah, hampir. Berapa? Udah. Nah, ini 100, ini 80, ini berapa? 10. Pas ya? Ada komanya enggak? Enggak. Berarti berapa? 190 ya. Nanti dikurangkan ya. Sudah. Sekarang ini kan udah 100. Sekarang tambahin 100 lagi jadi 200 gitu. Ukur dulu ke sini 100-nya masuk. Ya, gitu. Pas. Udah? Tadi gua ambil tas. Nah, yang air udah 100. Dari sini 100-nya masukkan sini terus ditimbang. Tadi kan masa tabungnya udah ya? Udah tahu ya, kan. Silakan tulis masa tabungnya berapa. Terus sekarang ini yang berapa mili si airnya? Ya, stop. 100. Tuangkan. Terus untuk sampai semua. Masih ada sedikit. Nah, dah lihat masanya berapa? Tabung dengan atau gelas kimia dengan air 182,2. Silakan ditulis kemudian dikurangkan untuk memperoleh masa air yang 100 ml itu. Jadi masa air yang 100 ml ini berapa gram gitu? Kan dikurangi wadah. Ya, so tulis di tabel yang itu. Pas, asik pinter ya. Ya, so ditulis. Ya, lama-lama bisa pinter. Nah, kalau sudah selesai yang air sampai 200, masukkan lagi ke sini. Airnya ganti nimbang minyak, hati-hati. Nimbang minyaknya jangan lupa. Dilap dulu itu ya, dilap pakai tisu. Tinggal tisu ke kelompok itu. Dah, sampai yang lumayan agak kering. Goreng di sini. Silakan ukur volume minyak goreng 100 ml dulu. Yang nulis harus kekat loh, harus hati-hati. Sampai dilihat, kamunya duduk. Lihat 100 ml itu nggak banyak. Sampai garis yang panjang di angka 100. Ya, stop. Ingetin. Pas, ya. Tutup dulu. Botol minyaknya tutup dulu. Sekarang tuangkan ke gelas kimia. Ya, lap dulu. So. Sampai habis tuangkan. Ya. Silakan ditimbang. Kembalikan ke 0 dulu semuanya timbangannya. Lihat dulu, udah rata belum? Udah sip. Ya, silakan. Simpan di tengah-tengah tabungnya. Nah, sudah. Ya.
berbagi tugas. Ini kelompok 2 ya. Bagaimana kelompok 1? Ada kesulitan? Gimana nimbangnya ya? Lama ya? Ya, perlu sabarnya banyak ini. Ya. Sekarang yang beratus ya? Oh udah, alhamdulillah. Tinggal hasilnya, silakan hitung hasilnya. Kelompok ini minyak yang belum ya? Ya silakan. Yang minyak ditimbang. Oh masih. Yang 100 ml minyak berapa gram? Bentar ya. Wadah dan minyaknya kan ditimbang. Tadi wadah kosongnya sudah tahu hasilnya berapa. So, sambil ditulis ya, ada yang nulis, ada yang nimbang. Nah, bagi tugas betul gitu. Enggak, tisu. Sudah, jangan sampai dalam.
tugas ya. Tinggal yang mana? Ya, bandingkan hasilnya dari tabel ini. 100 mili ini dengan 200 mili air sama enggak hasilnya? Nih. Ini kan 100 mili, ini 200. Kemudian bandingkan hasilnya sama enggak? Nah, bulatkan 0,958, 0,95 bisa dicari ke berapa? Bisa dicari ke angka 1 ya. Berapa? Yang ini ya gitu, jadi dibulatkan. Terus yang ini coba, ini jadi berapa? Coba yang ini, keliru nggak yang ini? Ini kenapa jadi seperti ini? Yang ini salah hitung karena. Coba yang ini.
air. Volume air 100 ml, massa air 95,8, massa jenis 0,958. Volume air 200 ml, massa air 192,8, massa jenis, 0,964. Hasil perhitungan massa jenis minyak goreng. Volume minyak goreng 100 ml, massa minyak goreng 83,8, massa jenis, 838. Volume minyak goreng 200 ml, massa minyak goreng 166, massa jenis 0,83. Apakah massa air 100 ml dan 200 ml sama? Bagaimanakah massa jenis air 100 ml, 200 ml? Mengapa hasilnya demikian? Beda. Massa jenis air 100 ml dan 200 ml sama karena jenisnya sama. Selanjutnya nomor 2. Apakah massa minyak goreng 100 ml dan 200 ml sama? Bagaimanakah massa jenis minyak goreng 100 ml dan 200 ml? Mengapa hasilnya demikian? Beda. Massa jenisnya air 100 ml dan 200 ml sama karena jenisnya sama. 3. Jadi yang memberikan persamaan air 100 ml dan 200 ml adalah besaran massa, volume atau jenis atau massa jenis. 4. Jadi yang memberikan persamaan minyak goreng 100 ml dan 200 ml adalah besaran massa, volume atau jenis massa jenis. Bagaimanakah massa jenis air 100 ml air jika dibandingkan dengan massa jenis minyak goreng 100 ml? Apakah hasilnya sama atau beda? Massa jenis air 100 ml air jika dibandingkan dengan massa jenis minyak goreng 100 ml berbeda karena jenis zatnya berbeda. Bagaimana pula hasil percobaanmu? Apakah sesuai dengan tabel data massa jenis air dan minyak goreng? Jika perhitunganmu kurang atau lebih dari nilai yang lebih ditentukan, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena kekentalan minyaknya berbeda. Berdasarkan jawaban nomor 3 sampai nomor 6, bersama fisika yang selalu muncul yang menunjukkan ciri khas suatu benda adalah massa jenis. Faktor yang mengaruhi nilai massa jenis adalah massa dan volume. Berdasarkan hasil praktikum, jika dibandingkan massa jenis air dan minyak goreng, manakah yang nilainya lebih kecil? Massa jenis minyak 0,83 gram atau cm kubik, sedangkan massa jenis air adalah 1 gram per cm kubik. berarti besar mana? Besar air ya, yang massa jenis minyak lebih ringan atau lebih kecil dibandingkan dengan air. Nah, untuk kelompok 1 berikan tepuk tangan dong. Silakan duduk kembali, tetapi bahasnya sekalian setelah kelompok 2 tampil. Presentasi selanjutnya dari kelompok 2, Ibu persilahkan perwakilan 2 orang dari kelompok 2 untuk menuliskan hasilnya kembali di laptop. Setelah diketik selesai, yang satunya untuk mempresentasikan. Ibu persilahkan.
Hasil perhitungan massa jenis air, volume air 100 ml, massa air 100. Massa jenis, berapa massa jenisnya? 1. Ya, selanjutnya jika 200 ml, berapa massa airnya? Berapa massa airnya? 200. Kemudian massa jenisnya diperoleh berapa? 1 gram per cm kubik. Selanjutnya, Hasil perhitungan massa jenis minyak goreng, volume minyak goreng 100 ml, massa minyak goreng 87,1, massa jenis 0,8, volume minyak goreng 200 ml, massa minyak goreng 176,7, massa jenis 0,8. Apa yang Mas? silahkan dipresentasikan jawaban dari kelompok 2 tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Silahkan Cici. Apakah massa air 100 ml dan 200 ml sama? Bagaimana massa jenis air 100 ml dan 200 ml? Mengapa hasilnya demikian? Beda. Massa jenis air 100 ml dan 200 ml sama karena jenisnya sama. Apakah massa minyak goreng 100 ml dan 200 ml sama? Bagaimanakah massa jenis minyak goreng 100 ml dan 200 ml? Mengapa hasilnya demikian? Beda. Massa jenis air 100 ml dan 200 ml sama karena jenisnya sama. Jadi yang memberikan persamaan air 100 ml dan 200 ml adalah besaran massa volume atau massa jenis. Massa jenis. Jadi yang memberikan persamaan minyak goreng 100 ml dan 200 ml adalah besaran massa volume atau massa jenis. Massa jenis. Bagaimana massa jenis air 100 ml air jika dibandingkan dengan massa jenis minyak goreng 100 ml? Apakah hasilnya sama atau berbeda? Massa jenis air 100 ml air jika dibandingkan dengan massa jenis minyak goreng 100 ml berbeda karena jenis zatnya berbeda. Bagaimana massa jenis air 200 ml air jika dibandingkan dengan massa jenis minyak goreng 200 ml? Apakah hasilnya sama atau berbeda? Massa jenis air 100 ml jika dibandingkan dengan massa jenis minyak goreng 100 ml berbeda karena jenisnya berbeda. Bagaimana pula hasil percobaannya apakah sesuai dengan tabel berapa massa jenis air dan minyak goreng? Ya, jika perhitungan kurang atau lebih dari nilai yang telah ditentukan, maka hal tersebut bisa terjadi. Berdasarkan jawaban ketiga sampai 6, besaran fisika yang selalu muncul yang menunjukkan ciri khas suatu benda adalah massa jenis. Faktor yang mempengaruhi nilai massa jenis adalah massa Dan volume. ya. Yang terakhir jawabannya apa? Berdasarkan hasil praktikum jika dibandingkan massa jenis air dan minyak goreng, manakah yang nilainya lebih kecil? Massa jenis minyak 0,8 gram atau cm kubik, 0,8 gram per cm kubik. 0,8 gram per cm kubik, sedangkan massa jenis air 1 gram per cm kubik. Berarti lebih besar mana? Lebih ringan mana? Air dengan minyak? Minyak ya? Betul. Sudah selesai presentasinya? Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil praktikum dan LKPD-nya. Beri tepuk tangan. Terima kasih kepada kelompok 1 dan 2 yang sudah mempresentasikan hasil praktikum dan pengerjaan LKPD-nya. Kalau Ibu lihat, tadi di antara dua kelompok ini sudah hampir betul pengerjaannya, tapi mungkin ada hal teknis yang beberapa kali kalian ulang ya, terutama pada saat menimbang yang mungkin agak kesusahan begitu. Susahnya di mana tadi Mas Bimo? Susah untuk melepaskan itunya ya? Ya, pasti susah yang ini menggunakan ranca of house. Tadi kebetulan kelompok yang ini karena ranca of house-nya ada kerusakan, jadi diganti dengan yang digital, mungkin hasilnya lebih akurat begitu ya? Ya. Nah, hasilnya ternyata untuk 100 ml dan 200 ml air dengan massa yang berbeda pula, hasil massa jenisnya adalah sama, itu 0,95, atau kalau dibulatkan ini adalah 1 ya. Kemudian yang ini juga kalau dibulatkan berapa? 1. Jadi untuk massa jenis air adalah berapa? 1. Dan untuk kelompok 2 ini udah pas ya, kelompok 2 padahal menggunakan digital ya. Nah, berarti lebih akurat mungkin pas nimbangnya gampang ya, lebih gampang. Kalau yang ini agak susah untuk melepaskannya, tapi yang ini lebih pekerjaannya lebih berat lah yang ini. Kemudian untuk kelompok 2 minyak gorengnya 0,8, yang ini juga sama 0,8. Jadi jika dibandingkan antara massa jenis air dengan massa jenis minyak, lebih ringan mana? Minyak ya, betul. Nah, walaupun hasilnya kalian tidak akan persis sama dengan yang di
beda. Nah, tadi kalian sudah melakukan praktikum. Kira-kira kesimpulannya bagaimana? Siapa yang mau menyebutkan kesimpulannya seperti apa? Suci ya, kesimpulannya seperti apa? Masa jenis diperoleh dari perhitungan masa dibagi volume. Ya betul ya, masa jenis itu merupakan hasil bagi dari masa dengan volume. Kemudian kesimpulan yang lain, siapa yang mau mengajukan tangan? Siapa? Namanya siapa? Ya, ini sih. Apa selanjutnya? Benda yang dirinya sama dengan masa dan volume berbeda mempunyai masa jenis yang sama. Ya. Kemudian kesimpulan berikutnya siapa? Saya Bu. Ya, apa? Masa jenis air berbeda dengan masa jenis minyak sehingga masa jenis merupakan ciri khas suatu zat. Ya. Ada yang lain yang mau menambahkan? Ya, bagaimana? Rian? Karena masa jenis minyak lebih kecil pada air. Ya, karena masa jenis minyak lebih kecil daripada air, sehingga pada tumpahan minyak di lautan, pantaslah kalau si minyak itu ngambang di atas air karena masa jenisnya lebih ringan dibandingkan dengan masa jenis air. Nah, baik kalau begitu, setelah kita tadi membuat kesimpulan secara bersama-sama, ternyata kalian sudah hebat, sudah pintar, bisa membuat kesimpulan ya secara bersama-sama berdasarkan hasil praktikum dan sesuai dengan tujuan pembelajaran ya. Jadi hari ini kalian luar biasa bagi ibu bangga terhadap kalian. Mudah-mudahan motivasi kalian terus-terusnya untuk belajar IPA tidak kendor ya, walaupun kita dalam kondisi pandemi ya. Suatu saat nanti insya Allah kita belajar normal, tidak seperti sekarang ya, sehingga pembelajarannya tidak banyak yang bilang gitu. Jadi praktikumnya kita dapat dilakukan di laboratorium gitu ya. Mudah-mudahan semoga. Nah, ini ibu ulas kembali bahan ajar yang ada di meja kalian atau yang telah dibagikan. Jadi masa jenis itu merupakan bagian dari sifat fisika, yaitu apa tadi? Masa jenis itu merupakan bagian dari sifat fisika, yaitu yang disebut juga densitas atau kerapatan. Jadi semakin kental itu berarti masa jenisnya semakin besar. Kalau pada zat padat mungkin semakin rapat, semakin besar masa jenisnya. Kalau semakin ringan, ya semakin jarang atau semakin longgar gitu ya. Atau semakin gimana? Semakin enggak padat berarti masa jenisnya semakin ringan gitu. Kemudian, nah ini rumus yang kalian tadi pakai untuk praktikum pro ini seperti pen yang miring, ini adalah masa jenis, masa dibagi volume atau disebut juga rho ya, tulisnya LHO. Nah, jadi untuk masa jenis merupakan ciri khas setiap benda. Masa jenis benda sering disebut dengan kerapatan benda dan merupakan ciri khas setiap jenis benda. Masa jenis tidak tergantung pada jenis benda. Apabila jenisnya sama, maka nilai masa jenisnya juga sama. Misalnya setetes air dengan seember air, nilai masa jenisnya sama karena sama-sama masa jenis gitu. Mau sekolah, mau seember kecil, masa jenisnya sama karena sama-sama air. Nah, berarti masa jenis merupakan ciri khas suatu zat. Jadi yang membedakan antara benda yang satu dengan benda yang lainnya disebut masa jenis. Nah, baik, ibu punya contoh soal seperti ini. Ini adalah contoh soal tentang zat cair. Ada alkohol, masa jenisnya 6,079, minyak tanah 0,80, kemudian air, air laut 1,23 ya, lebih besar. Kira-kira kalau soalnya seperti ini, mana yang merupakan air laut gitu dari keempat tabel yang ada di sini, mana yang merupakan air laut? Contoh soal yang ada di depan kalian. Ini ada 4 gelas ininya zat cair yang belum ditentukan apakah zat cairnya apa dan apa. Di sini disajikan tabel dari masa jenis. Kalian bisa menghitungnya. Misalnya karena di sini volumenya sama yaitu 40 cm kubik ya. Kemudian yang ini masanya adalah 49,2 gram, yang ini 40 gram, yang ini 32 gram, yang ini 31,6 gram. Nah, coba yang paling mudah yang ini. Berarti ini masanya berapa? Jadi masa jenisnya masa per volume, masanya 40 gram. Kemudian volumenya berapa ini? 40 cm kubik. Berarti hasilnya berapa? 1 gram per cm kubik. Nah, jika hasilnya 1 gram per cm kubik, berarti ini masa jenis apa?
dua benda, dan kebetulan ini adalah benda padat. Bentuknya berbeda kan? Yang satu adalah kubus, yang satu adalah balok. Nah, tapi jika di soalnya tertulis terbuat dari bahan yang sama, berarti otomatis berapa massa jenisnya? Pilih coba. Perlukah dihitung? Enggak, ya. Tapi kalau ada soal misalnya terbuat dari bahan yang sama, pasti hasilnya massa jenis kubus A dengan balok B adalah sama, gitu kan? Jadi nggak usah dihitung, soal ini merupakan soal tebakan. Tapi kalau kalian mengerti atau paham, tidak perlu memakan waktu untuk menghitungnya, gitu ya, paham? Paham. Ya, terima kasih. Semoga kalian memahami. Nah, ini contoh dalam kehidupan sehari-hari. Seringkah kalian melakukan ini dan ini? Sering ya. Kalau lagi liburan kalian berenang. Nih, berarti pakai apa ini? Pelampung. Kamu jadi apa di atas air? Ngambang ya, nggak tenggelam. Ini bagaimana? Pakai pelampung ya. Ini juga sama ya fungsinya supaya tidak tenggelam. Siapa yang sudah naik ini? Belum. Tapi pernah lihat kan? Ya, ngapung kan? Ya, terbang. Kalau ini sudah pernah naik? Sudah naik sampan ya, naik perahu kayu. Perahu kayu bisa mengambang di atas air karena massa jenis kayu lebih kecil atau lebih ringan dibandingkan dengan air. Kalau tadi di awal kalian sudah melakukan pretest dan hasilnya ibu sudah tahu, ntar ibu tinggal membandingkan ya hasilnya naik dan tidaknya dengan hasil post-test yang sekarang. Mudah-mudahan sih naik karena kita sudah melakukan praktikum, sudah membaca literasi, sudah membaca bahan ajar dan sebagainya, dan sudah memahami dari hasil praktikum ya. Berarti sekarang siapkan gawai atau handphonenya untuk melakukan tes akhir atau post-test. Silahkan. Linknya, sebentar, takutnya tadi kalian bukanya susah, maka ibu kirim kembali linknya di grup WA. Nah, sudah terkirim, silakan dikerjakan. Jika perlu kertas untuk buat coret-coret, silakan ada di situ. Silakan dipotret dulu biar hasilnya bagus. Gimana, lebih mudah dari tadi ya mungkin karena sudah kedua kali dengan soal yang sama, semoga hasilnya meningkat daripada tadi. Sudah selesai ya kayaknya ya? Sudah sih. Sudah kemudian dulu hasilnya. Nah, secara keseluruhan hasil dari post-test kalian alhamdulillah lebih baik daripada yang tadi ya. Tetapi masih ada soal yang kalian anggap susah, banyak salah di nomor tersebut ya. Yaitu di soal nomor 4. Bagaimana? Susah atau gimana? Susah ya? Bentar. Ini soal nomor 4 yang kalian banyak salah. Mungkin susah ya karena banyak yang harus dihitung ya, begitu? Ya, sehingga yang nomor 4 ini masih banyak yang salah. Harusnya jawabannya adalah yang A. Berarti yang memiliki massa jenis paling besar yaitu air laut, yaitu nilainya 1,23 gram per cm3. Tuh ya. Sudah? Insya Allah lebih baik dari tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ibu pengen mengucapkan selamat kepada kelompok yang kinerjanya baik. Kira-kira kelompok 1 atau 2? Wah, ya betul, kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, ibu pengen nanya, tapi tolong jawab yang tulus ya. Pembelajaran hari ini bagaimana menurut kalian? Rasanya belajar hari ini? Siapa yang mau mengungkapkan perasaannya? Rafli ya? Gimana
dicairkan dengan air. Berarti kalian berhasil dong praktikumnya untuk membuktikan bahwa massa jenis minyak lebih kecil daripada air. Ada yang lain ungkapan hatinya? Senang atau gimana? Mutia? Seru, saya jadi bisa menimbang menggunakan neraca. Iya, padahal neraca ini lumayan susah, tapi setelah bisa saya jadi mau lagi. Contohnya Jenny tadi mau diajarin, ya gitu. Jadi senang dan ilmunya mudah-mudahan barokah manfaat sampai kelak kalian sekolah ke yang lebih tinggi, mudah-mudahan bisa napel lah cek bahasa Sunda nama, bisa nempel gitu selamanya ya. Nah selanjutnya nih, bagaimana penilaian kalian terhadap cara ngajar Bu Elin hari ini? Apakah terlalu cepat atau ada hal lain yang kalian belum mengerti? Bagaimana? Hendro, bagaimana? Terlalu cepat nggak? Ya, terlalu cepat nggak? Enggak, tapi apa? Soalnya susah. Bikin soalnya susah ya. Ya memang sengaja harus bikin soal yang sehot mungkin supaya kamu terbiasa dengan soal-soal seperti itu ya. Mohon maaf ya, mungkin si ibu kenapa sih susah-susah banget bikin soalnya. Kemudian untuk durasi waktunya, ibu ngajar bagaimana sekarang? Lama atau cepat? Lama ya. Ya nggak apa-apa, itu masukan bagi ibu. Mungkin lain kali ibu harus bisa memanage waktu biar enggak enggak panjang-panjang banget durasinya ya. Terima kasih masukannya kepada kalian. Ibu tidak marah, malah ibu berterima kasih kepada kalian karena kalian jujur bisa menilai ibu dan perasaan kalian sekarang ini sesungguhnya kalian sudah jujur juga. Terima kasih ya anak-anak. Ya. Nah, untuk minggu depan kalian masih ada pembelajaran IPA yang belum tersampaikan. Ya, yaitu tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Tolong di rumah dibaca dulu ya. Dipersiapkan. Boleh baca dari buku sumber lain. Kalau punya di rumah silakan dibaca. Kalau nggak punya ya menggunakan HP. Bisa searching dengan Google ya. Boleh. Jadi untuk minggu depan pembelajarannya praktikum perubahan fisika dan perubahan kimia. Untuk hari ini Ibu cukupkan sekian. Ibu tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Tetapi supaya kita dalam perjalanan pulang diberikan keselamatan, sebaiknya kita berdoa dulu. Silahkan berdoa dipimpin oleh Muhammad Rifki. Ibu persilahkan. Doa dalam hati mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih ya anak-anak. Sampai jumpa di minggu depan. Selamat sampai tujuan. Semoga ilmu yang didapat